Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang relasi dan fungsi. Yang pastinya sebelumnya, teman-teman ini udah pernah dengar ya, istilah relasi dan fungsi gitu. Kalau relasi sendiri, ini mungkin suatu hubungan antara satu dengan yang lainnya. Contoh nih, himpunan A mempunyai pasangan di himpunan B gitu ya. Itu berarti mempunyai relasi atau pasangan. Nah, kalau fungsi, ini yang akan kita bahas pada penjelasan kali ini. Di sini ada konsep fungsi merupakan salah satu konsep yang penting dalam matematika. Banyak permasalahan sehari-hari yang tanpa disadari ini menggunakan konsep ini. Misalnya, dalam suatu kegiatan donor darah, setiap orang yang akan jadi pendonor darah diminta untuk menyebutkan jenis golongan darahnya. Data yang diketahui, Andi bergolongan darah A, Budi golongan darahnya B, Ahmad golongan darahnya A, dan seterusnya. Jika saat dibutuhkan pendonor darah A, siapakah yang dapat jadi pendonor? Kasus tersebut merupakan contoh permasalahan yang menerapkan konsep fungsi. Mengapa? Ada yang tahu nggak mengapa suatu kejadian donor darah di kehidupan sehari-hari ini merupakan konsep dari fungsi ini? Nah, karena Mmm, donor darah ini nggak sembarangan guys ya, teman-teman ya. Donor darah ini nggak sembarangan untuk mendonorkan, tapi juga dilihat orang yang pendonor darah atau si pendonor yang ingin mendonorkan darahnya itu golongan darahnya, maksudnya masuk nggak, boleh nggak. Kan pendonor darah kan nggak boleh asal mendonorkan darahnya ketika darahnya nggak cocok nih dengan golongan darah si pendonor begitu. Makanya ini disebut konsep fungsi. Nah, di sini ada definisi nih, relasi biner atau R. Relasi dilambangkan dengan R ya. Dari himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari A dan B. Notasinya R dalam kurung A dan B. Artinya himpunan A dan B ini saling berrelasi ya, makanya di sini dilambangkan dengan huruf R. Nah, di sini sudah saya ini ya, banyak coret-coretannya karena di sini misalkan ada P, ini himpunan P dan Q 234, 24, 8, 9, 15. Nah, jika didefinisikan dari R dari P, relasi atau disimpulkan dengan R dari P ke Q atau dari himpunan P ke Q dengan P Q jika P habis membagi Q. Nah, maka dapatnya ini. Kenapa? Karena jika P habis membagi Q, anggota himpunan P yang habis membagi anggota himpunan Q yang mana aja nih? Contohnya 2 habis membagi 2, 2 habis membagi 4 kan? 2 habis membagi 2, 1 kan? 2 habis membagi 4, 2 kan? Nah, begitu. Atau bisa dituliskan dengan P habis membagi ya kalau seperti ini, dan kalau yang seperti ini P tidak habis membagi begitu. Lalu pada kali ini kita akan belajar materi yang selanjutnya sebenarnya tentang fungsi. Misalkan A dan B himpunan. A dan B ini misalkan himpunan ya teman-teman ya. Lalu relasi biner F dari A ke B, F ini fungsi merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan tepat satu elemen di dalam B, ya. Jika elemen di dalam A dihubungkan tepat satu di dalam B. Jadi setiap himpunan kanan kiri kan himpunan nih. Kanan, kiri, ini himpunan ya. Misalkan di sini ada anggotanya, anggota himpunan. Lalu disebut fungsi ini jika dipasangkan tepat satu dengan himpunan satunya begitu. Contoh himpunan A, ini contoh himpunan B gitu ya.
Nah, jika dipasangkan nih tepat 1, 1, 2, 3. Tepat 1 kan? Ini 1, pasangannya ini 1, pasangannya ini 1. Nah, apabila dipasangkan tepat 1, ini ya, 1, 1 gitu ya. Ini dinamakan dengan fungsi. Nah, nanti ada juga nih, kalau yang ini kan 2 nih pasangannya, ya kan? Jadi, ini bukan termasuk fungsi, melainkan di mana fungsi itu memiliki macam-macam fungsi. Ya, berbagai macam fungsi yang pertama ada fungsi injektif, bijektif, surjektif, begitu. Dan eh, fungsi ini, macam-macam fungsi akan kita bahas di materi selanjutnya. Namun kali ini kita akan membahas tentang fungsi terlebih dahulu secara mendalam. Ya, dipasang ke tempat 1 ini tadi sudah saya contohkan. Nah, jika F adalah fungsi dari A ke B, maka kita tuliskan F titik 2 AB. Cara bacanya gimana? F memetakan A ke B, begitu ya. A dan B ini himpunan. F ini melambangkan fungsi. A ini disebut daerah asal domain dari F. Dan B disebut daerah hasil atau kodomain. Ini, A ini ya, disebut daerah asal atau domain, dan B disebut daerah hasil atau lawan atau kodomain ya. Fungsinya mana? Nah, fungsinya di tengah-tengah ini nih, yang memasangkan itu disebut fungsi. Yang memasangkan atau memetakan gitu ya. Oke guys, segitu saja ya pembahasan kita hari ini tentang fungsi. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kedepannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.